Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi engkau. Begitu nyatanya kasih kemurahan Tuhan. Begitu lembutnya tangan Tuhan boleh memberkati dan melawat, menjaga kita. Dimulai dari malam hari, saat pagi hari ini kita boleh penuh dengan ucapan syukur datang kepada Tuhan. Kita boleh diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, keluarga kita dijaga oleh Tuhan. Meskipun mungkin saudara berada di perantauan, tapi yakinlah ketika engkau benar-benar datang kepada Tuhan pagi hari ini, bahkan dimulai dari malam hari engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, yakinlah tangan kasih Tuhan boleh memberkati engkau. Bagaimana Tuhan memberkati engkau adanya, demikian juga akan memberkati keluargamu yang ada di kampung halaman. Maka damai sejahtera itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan kerjakan senantiasa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan atau melanjutkan renungan ini, kita mau berdoa bagi Tuhan. Senantiasa Tuhan boleh memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, hati yang tenang, hati yang terbuka, hati yang mau menerima atas renungan ini untuk boleh mengajar, membentuk, mendidik, mengoreksi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, awal yang indah, pagi hari yang indah, udara yang segar boleh kami hirup. Semuanya oleh karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami. Begitu nyata Tuhan kemurahan tangan-Mu dengan lembut boleh melawat memberkati kami. Saat pagi hari ini kami datang menyapa Engkau ya Allah kami. Terima kasih, terpuji Engkau, termulia nama Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa atas segala kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau telah menjagai kami, memberkati kami, melawat kami Tuhan. Kami boleh bertemu dengan pagi hari yang indah ini. Dan Bapak Ibu Saudara kami Engkau berkati, Engkau jamah mereka Tuhan. Nyata kasih kemurahan Tuhan. Demikian juga Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami datang menyapa Tuhan. Kami datang untuk boleh diberkati lewat renungan yang disampaikan anak Tuhan pada kesempatan ini. Bila senantiasa tangan kasih Tuhan boleh nyata lewat Duta Kristus, boleh senantiasa kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya aktivitas kami hari ini nyata tangan Tuhan boleh memberkati kami. Bukan kurang tajam pendengaran telinga Tuhan untuk boleh mendengarkan seruan kami. Kami percaya Tuhan berkati usaha pekerjaan tangan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan boleh memberkati. Diberkati kesibukan kami, kesehatan kami. Jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan tahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika Tuhan hari ini, pagi ini kami mulai melamar, mencari pekerjaan, tangan Tuhan boleh memberkati lamaran yang telah kami siapkan, yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu Saudara kami. Tangan Tuhan boleh benar-benar bekerja bagi itu. Saudara-saudari kami yang dalam studi, Tuhan yang memberikan kepintaran, kebijaksanaan, tuntunan tangan kasih Tuhan boleh berkat. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai renungan kami, akan diberkati lewat renungan. Terpuji nama Tuhan kala boleh sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, The Gideons kembali dengan renungan yang akan memberkati kita dalam Mesbah Pagi The Gideons. Kami percaya program ini senantiasa akan membawa dampak bagi pertumbuhan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Dan dikuatkan, kita dibaharui, kita akan semakin peka dan mengenal suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, tema dalam Mesbah Pagi hari ini, karena kasih-Nya kita diselamatkan. Katakan, karena kasih-Nya kita diselamatkan. Mari kita ambil Alkitab kita mau baca dalam Efesus 3 ayat 8. Efesus 3 ayat 8.
Demikian kebenaran firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Yang bacakan kembali. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepadaku orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nanti bisa saudara baca dimulai dari ayat 1 sampai 13. Seperti yang kita ketahui Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus adalah seorang tokoh yang sangat besar dalam Alkitab. Kita mengetahui bagaimana pelayanannya memberitakan Injil yang sangat-sangat luar biasa. Lalu di tengah berbagai kesulitan, penderitaan, aniaya, dirajam, dan ancaman penjara sekalipun tidak membuat ia lemah dan tawar hati. Justru di tengah penderitaan dan berbagai tantangan yang boleh diterima dihadapinya secara langsung, bisa Rasul Paulus memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga ia mampu bertahan. Bahkan dalam kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya bagi 1 orang, 2 orang, 10 orang, 3 orang, banyak. Ia boleh memotivasi dan boleh memberikan nasihat kepada jemaat yang dilayaninya, seperti yang ia tunjukkan kepada jemaat di Efesus. Mungkin saudara terkasih berpikir bahwa bukan hamba Tuhan, bukan seorang tokoh agama, tokoh masyarakat. Lalu bagaimana dengan tugas ini? Bagaimana bisa memberi motivasi, memberikan nasihat kepada orang-orang, memberkati orang-orang? Engkau hamba Tuhan. Amanat ini, amanat agung, kabar baik Injil kepada seluruh orang yang mau percaya dan mau mengerjakannya. Jika engkau siap, maka itu menjadi tugas. Di sini Paulus benar-benar menyadari bahwa ia adalah orang yang paling hina dan merasa tidak layak menjadi seorang rasul jika dibandingkan dengan rasul lainnya. Boleh kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Di sini dikatakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, seaku telah menganiaya jemaat Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, di sini ia tidak rendah diri, namun justru berbangga karena ia dipilih, mulai dipercaya untuk mengalami seluruh kekayaan Kristus yang tidak tersalami itu, yang tidak terlukiskan oleh manusia itu. Paulus di sini bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan berkenan memakai dirinya untuk menjalankan amanat agung. Demikian juga dengan kita. Ketika kita diberikan tugas sekecil apapun yang menurut kita sangat sederhana atau manusia lainnya menganggap begitu rendah, kita kerjakan, Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Seorang yang sangat kecil dan begitu hina, namun memperoleh kesempatan untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Di sini semua karena anugerah Tuhan semata, bukan karena ia pandai dan begitu hebat, Ibu Saudara. Ini terlihat dari perubahannya, dari namanya Saulus menjadi Paulus. Saulus yang artinya tadi yang besar dan kuat, dan berubah menjadi Paulus, si kecil dan lemah. Demikian juga dengan kita. Kita mau bertanya kepada pribadi kita, siapakah kita di hadapan Tuhan? Tanyakan kembali, siapakah aku di hadapan Tuhan? Karena orang berdosa, sangat hina. Namun kita ketahui oleh karena kasih-Nya, kita diselamatkan. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kau warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 8 juga berkata, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia,
untuk dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menjadikan apa yang berarti. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sangat dalam, sangat hebat kalimat ini. Hargai. Karena kasih-Nya kita boleh diselamatkan. Kerjakan. Apa yang bisa Bapak Ibu Saudara kerjakan, kerjakan. Kalau tampak hina, kalau tampak rendah, tapi jika semuanya untuk Tuhan, yakinlah ada jalan kesempatan yang begitu baik. Ada hal-hal yang luar biasa akan kau nikmati, yang kau saksikan bersama dengan Tuhan. Demikian renungan Mesbah pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari dalam Mesbah pagi, program dari The Gideons untuk boleh memberkati Bapak Ibu Saudara kami. Kami percaya Tuhan dengan tema karena kasih-Mu kami boleh diselamatkan, akan semakin kami kembangkan, akan melatih diri kami, akan semakin dekat kepada Tuhan, boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan semakin peka terhadap suara Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan bagi kami untuk boleh kami kerjakan dengan begitu baik. Hal yang kecil yang menurut dunia, ukuran dunia, yang begitu sangat-sangat menyedihkan, dengan kerjakan dengan baik dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya hasilnya akan luar biasa, akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, setiap kesempatan yang baik yang Kau berikan bagi kami untuk boleh menikmati nafas kehidupan di pagi hari ini. Kau boleh menjagai kami Tuhan, menyatakan tangan kasih Tuhan, boleh memegang kami, melihara kami, melawat kami dimulai dari malam hari hingga saat pagi hari ini. Kini juga Tuhan, Bapak Ibu Saudara kami akan memulai aktivitasnya, segala usaha pekerjaan tangan mereka Tuhan, tangan Tuhan boleh memberkati, menyatakan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara kami yang belum menemukan pekerjaan ketika mereka melamar, dalam nama Tuhan Yesus surat lamaran mereka Allah boleh memberkati, mencamat, maka personalnya daripada perusahaan kami boleh memanggil dan boleh mengadakan tes seleksi, boleh berhasil oleh karena Tuhan memberkati. Ada hikmat kebijaksanaan yang boleh Kau taruhkan bagi Bapak Ibu Saudara kami. Kami percaya tangan Tuhan boleh memberikan pekerjaan dengan waktu yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, ketika yang mulai aktivitas kami, tangan Tuhan memberkati, dan kami siap menyaksikan mujizat karya tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami. Tangan Tuhan senantiasa melawat. Maka terpuji dan mulia nama Tuhan kalau boleh sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.